Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Sugilman. Dan saya Arka Dewi Amran. Kami mahasiswa Prodi Peternakan Universitas Khairun. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang penelitian dalam pemulihan dan reproduksi ternak. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan pendahuluan. Penelitian dalam pemulihan dan reproduksi ternak adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya penelitian ini bagi peternakan. Nah, di sini saya ambil ada 5 poin utama, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas bibit ternak, yang kedua meningkatkan produksi daging, susu, dan telur, yang ketiga mempercepat pertumbuhan ternak, yang keempat menghasilkan ternak yang tahan penyakit, dan yang kelima atau poin yang terakhir yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep utama penelitian dalam reproduksi ternak. Nah, reproduksi ternak adalah proses berkembang biaknya ternak untuk menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada teknologi reproduksi. Di sini saya ambil 3 poin ya teman-teman. Yang pertama ada inseminasi buatan atau yang disingkat dengan IB. IB sendiri adalah semen pejantan unggul yang dimasukkan ke alat reproduksi betina secara buatan. Nah, dalam peternakan semen ini adalah cairan mani yang terdiri dari cairan sperma. Nah, untuk yang kedua ada transfer embrio. Nah, transfer embrio adalah embrio pada betina atau pada induk betina unggul dipindahkan ke induk betina lain. Nah, untuk poin ketiga atau poin terakhir di sini adalah inseminasi birahi, di mana beberapa ternak akan dibuat masa birahinya secara bersamaan, gitu ya. Nah, di sini ada 3 contoh penerapan. Nah, yang pertama ada inseminasi buatan atau IB pada sapi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak sapi. Yang kedua, ada sinkrominasi birahi pada kambing yang dilakukan untuk kelahiran seragam. Nah, yang ketiga atau poin terakhir yaitu transfer embrio. Nah, pada sapi unggul untuk meningkatkan atau memperbanyak keturunan berkualitas. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep utama penelitian dalam pemulihan ternak dan contoh penerapannya serta metodenya. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Saudari Arka. Mohon disimak ya, teman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dalam pemulihan ternak. Pemulihan ternak merupakan salah satu usaha penting dalam bidang peternakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak. Dengan adanya pemulihan ternak, peternak dapat memperoleh hewan ternak yang memiliki sifat lebih unggul seperti pertumbuhan yang cepat, produksi susu yang tinggi, tahan penyakit, dan kualitas daging yang lebih baik. Nah, konsep utama dari pemulihan ternak adalah memperbaiki mutu genetik ternak melalui proses seleksi dan perkawinan yang dilakukan secara terarah, yang artinya ternak yang dipilih untuk dikembangbiakan adalah ternak yang memiliki sifat-sifat terbaik sehingga sifat unggul tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, dalam pemulihan ternak terdapat beberapa metode yang digunakan. Metode yang pertama yaitu seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan proses memilih ternak yang memiliki sifat unggul untuk dijadikan induk. Misalnya pada ayam broiler dipilih ayam yang pertumbuhannya paling cepat, sedangkan pada sapi perah dipilih sapi yang mampu menghasilkan susu dalam jumlah tinggi. Dengan seleksi yang dilakukan secara terus-menerus, kualitas ternak akan semakin meningkat dari generasi ke generasinya. Nah, masuk ke metode yang kedua yaitu persilangan atau crossbreeding. Persilangan dilakukan dengan mengawinkan 2 bangsa ternak yang berbeda untuk memperoleh keturunan yang memiliki sifat lebih baik dari induknya. Contohnya persilangan pada sapi lokal dengan sapi unggul agar menghasilkan sapi dengan bobot badan lebih besar dan pertumbuhan yang lebih baik. Metode yang ketiga yaitu inbreeding. Inbreeding merupakan perkawinan antara ternak yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Tujuan metode ini adalah mempertahankan sifat tertentu yang dianggap unggul. Namun, jika dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan menurunnya kualitas ternak.
seperti daya tahan tubuh yang lemah atau pertumbuhan yang kurang baik. Masuk ke metode yang keempat, yaitu outbreeding. Nah, outbreeding merupakan perkawinan antara ternak yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan variasi genetik sehingga keturunan yang dihasilkan memiliki kondisi yang lebih sehat dan produktif. Nah, ada juga contoh penerapan pemulihan ternak. Contoh penerapan pemulihan ternak dapat dilihat pada ayam broiler yang dipilih berdasarkan pertumbuhan yang cepat. Selain itu, pada sapi perah dilakukan pemilihan sapi yang menghasilkan susu tinggi. Ada juga persilangan sapi lokal dengan sapi unggul untuk menghasilkan kualitas dan bobot badan ternak. Nah, ada juga contoh kasus dalam pemulihan ternak. Contoh kasus dalam pemulihan ternak adalah peternak ayam broiler yang melakukan seleksi terhadap ayam dengan pertumbuhan paling cepat. Setelah dilakukan selama beberapa generasi, diperoleh ayam yang memiliki bobot panen lebih tinggi dan waktu pemeliharaan yang lebih singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ternak dapat memberikan keuntungan bagi peternak karena meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk peternakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemulihan ternak sangat penting dalam meningkatkan mutu genetik dan produktivitas ternak. Melalui metode seleksi, persilangan, inbreeding, dan outbreeding, peternak dapat menghasilkan ternak yang lebih unggul dan menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai penelitian dalam pemulihan ternak. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu penelitian dalam pemulihan dan produksi ternak sangat penting untuk meningkatkan mutu genetik dan produktivitas ternak. Dengan teknologi seperti seleksi, persilangan, dan inseminasi buatan, peternak dapat menghasilkan ternak yang lebih unggul, sehat, dan produktif, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan peternak dan kebutuhan pangan masyarakat.